Nona, ada apa denganmu? Aku tidak tahan lagi. Jangan sentuh aku sembarangan. Nona, tenanglah. Sialan. Mengapa kamu mematikan lampu? Apa kamu tidak tahu ini wanita bosku? Siapa kalian? Mengapa kalian mencoba menangkapnya? Apa pedulinya siapa kami? Petugas kebersihan kotor. Bukan urusanmu siapa yang kutangkap. Baiklah, baiklah. Lepaskan, lepaskan. Nak, apa kamu ingin mati? Apa kamu tidak tahu siapa kami? Melihat penampilan kalian, kalian juga tidak terlihat seperti orang baik. Cepat lepaskan saudaraku. Sejujurnya, kami adalah anak buah Tuan Din. Tuan Din, mohon maaf. Aku tidak mengenal tokoh-tokoh kecil ini. Kamu bahkan tidak kenal Tuan Din dari Jianchen, maka kematianmu tidak akan disayangkan. Ketua Aula. Dewa Iblis Neraka entah mengapa, tiba-tiba berbalik dan tidak datang ke KTV. Seperti yang diduga licik. Baiklah, kalau begitu, aku akan menangani masalah kecil ini. Kau terus awasi. Di siang bolong. Benar-benar memperlakukan seorang gadis muda seperti ini. Tuan Dingmu. Benar-benar berani. Ayo pergi, bawa aku padanya. Bin Hao Bos Gen Hitam. Di mana wanita yang kuinginkan? Mengapa kamu belum membawanya kepadaku? Apa kau mencarinya? Tidak sekarang. Apa semua petugas kebersihan KTV sombong begini? Aku. Saya Ding Hao. Kamu tidak takut padaku? Mengapa aku harus takut padamu? Kau tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Lagi pula, bukankah seharusnya kau yang takut padaku? Aku. Jangan menghalangiku. Aku takut padamu? Nah, siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau provokasi. Apa yang dia katakan? Dia adalah seseorang yang tidak bisa saya provokasi. Saya Ding Hao, sudah bertahun-tahun di Jiangcheng, dan saya benar-benar tidak tahu siapa yang tidak bisa saya provokasi. Nah, ketika kamu turun nanti, beri saya sedikit muka. Jangan mengeluh tentang saya kepada Raja Neraka. Mengatakan tangan saya, Tuan Din, seorang petugas kebersihan. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Saya akan melumpuhkannya dulu. Mengganggu saya, mengganggu saya, mengganggu saya, dan menghalangi pandangan saya. Nanti, jangan terlalu kasar. Lumpuhkan saja dia, jangan bunuh dia. Bosmu aku, memiliki wanita cantik menemaninya malam ini. Saya punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Anggur merah murahan macam apa ini? Sangat buruk. Bukankah kau Tuan Ding dari Jiangchen? Mengapa kau minum anggur seburuk ini? Sial. Pergi tangkap dia. Mencari mati. Pelepasan aura. Ini milik alam surgawi. Meskipun anggur merah ini sangat biasa. Tapi kau menarik. Kemarilah, tuangkan anggurnya. Menuangkan anggur? Saya akan menuangkan. Ayo kakak. The film was translated and narrated by Tuan M Ding, Media. berapa banyak lagi saudara yang kau miliki? Panggil mereka semua keluar. Apa kau takut memanggil mereka? Lalu kau membius gadis itu, merencanakan sesuatu yang tidak senonoh. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Kakak saya salah. Kakak saya benar-benar salah. Lihat-lihat, saya akan menerima pukulan dan hukuman. Lihat bagaimana kalau begini. Lihat apakah ini akan berhasil. Lihat. Di KTV, menampar wajah itu sangat membosankan. Bagaimana kalau begini saja?
Nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan saja. Lagu itu conquer. Nyanyi apa? Conquer? Benar. Cukup nyanyikan conquer. Nyanyikan 1000 kali. Lewati satu kata. Dan aku akan mengambil nyawamu. Bisakah kamu bangun? Mainkan Conquer untukku. Mainkan 1000 kali. Seperti ini saya ditaklukkan olehmu. Memutus semua jalan mundurnya saya. Taklukkan. Ingat ini. Namaku Ye Sangyan. Jika di masa depan, kau berani berbuat jahat di Jianghu lagi, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Saya menyerah. Biaya menang dan kalah adalah satu sama lain. Kehancuran total. Seperti ini ditaklukkan olehmu. Memutus semua jalan mundur. Seperti ini ditaklukkan olehmu. Seperti ini. Aku akan mencarikan dokter untukmu. Tidak. Aku tidak ingin dokter. Aku hanya ingin kau. Jangan seperti ini. Kau sangat cantik. Pergi sana. Kau bajingan. Pulihkan nama baikku. Ini juga pertama kaliku. Jika kau ingin memulihkannya, kau harus memulihkan kehormatanku dulu. Kau bajingan. Tadi malam, Ding Hao membiusmu. Kau kehilangan akal sehatmu. Jadi, kau terus menempel padaku. Aku juga seorang pemuda berdarah panas. Kau sangat proaktif. Bagaimana aku bisa menolak? Ini bukan salahku. Kau masih bicara. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kau harus menikahiku. Kita akan pergi mengurus akta nikah kita hari ini. Aku hanya seorang tukang bersih-bersih. Menikahi seseorang yang secantik dirimu. Apa? Kau tidak senang tentang itu? Ini juga salahku karena tidak bisa mengendalikan diri. Kalau begitu aku akan menikahimu saja. Menikahiku? Kau tidak akan rugikan. Tidak ada kerugian. Aku jamin. Kau juga tidak akan rugi. Kenaikan kekilahian. Hai Yun, aku secara pribadi menyelenggarakan. Sini Komandan Bintang 3. Ini perjamuan kenaikan kekelahian untukmu. Semua yang digunakan adalah hadiah nasional tingkat atas. Apakah kau puas? Tuan Muda Zhang Komandan Bintang 3 bela diri agung untuk merendahkan diri dan menyiapkan perjamuan kenaikan kekelahian yang mewah ini untukku. Hanyu sangat berterima kasih. Selamat. Selamat Nona Yon, atas promosi Anda menjadi Patriark Sang Kepala Keluarga Siang di Jiangcheng. Komandan wanita pertama bela diri agung. Status Anda mulia, di luar jangkauan orang lain. Mulai sekarang kemuliaan dan kekayaan, dan perhatian semua orang. Komandan Yon, pertempuran berdarah di wilayah utara, Patriark Li Kepala Keluarga Li di Jiangcheng. di mana Anda menghancurkan penguasa iblis langit gelap, melindungi tanah bangsa kita. Wanita tidak kalah cakap dari pria. Prestasi yang begitu luar biasa, cukup untuk dinyanyikan sepanjang zaman, disembah oleh banyak orang. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Semuanya kalian terlalu memujiku. Jika bukan karena Tuan Muda Zhang membantu dengan satu tebasan pedang dari timur 30.000 li. Aku takut. Aku sudah lama menjadi korban.
Cengkeraman mematikan penguasa iblis langit gelap itu. Satu serangan pedang dari timur 30.000 li. Masalah sepele seperti The itu, film was tidak ada yang translated perlu and disebutkan. narrated Itu hanya by sedikit M usaha. Media. Tokoh penting yang menyematkan padamu. Jubah komandan hari ini. Tidak lain adalah Komandan Bintang 9, Zhu Mingjian. Bintang 9. Betapa kuatnya. Komandan Bintang 9 Tuan Su. Aku berusaha keras untuk membuat Komandan Zhu datang. Hanyu sangat berterima kasih. Adapun kau, aku benar-benar penuh pengabdian dan mengerahkan segenap kemampuanku. Lapor, Ye Sheng yang ada di sini. Berhenti. Atas perintah Komandan Yun, Anda dilarang menghadiri perjamuan kenaikan kekeilahian hari ini. Aku adalah suami Yun Hanyui. Perjamuan kenaikan kekeilahian miliknya. Mengapa aku tidak boleh hadir? Komandan Yun dipromosikan menjadi Komandan Bintang hari ini. Dan semua yang datang adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Jiangcheng. Orang sepertimu yang hanya tahu mencuci pakaian, memasak, dan mengurus anak. Tidak pantas hadir. Kau tidak berguna yang hidup menumpang pada wanita. Pergi sekarang juga. Jika aku mau, siapa yang bisa menghentikanku? Yi Jengyang, beraninya kau? Siapa yang memberimu izin untuk bersikap lancang di sini? Perjamuan kenaikan kekeilahian Komandan Yun tidak akan mentolerir perilaku liarmu. Perjamuan kenaikan kekeilahian miliknya diberikan olehku. Itu masuk akal. Tuan Muda Zhang, putriku bisa memiliki status ini hari ini. Semua berkat bantuanmu. Mulai sekarang keluarga Yun kami masih akan membutuhkan bimbinganmu yang berkelanjutan. Ling Er. Sapa Paman Zhang. Di mana ayah? Aku mau ayah. Selalu memikirkan ayahmu yang tidak berguna itu. Apa yang kau lakukan? Cepat sapa Paman Zhang. Nanti Bibi akan mengantarmu membeli mainan. Aku tidak mau mainan. Aku mau ayah. Yi Jengyang, kau tidak lebih dari genangan, lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Jika kau ingin mendukung Komandan Yun, tunggu sampai kehidupanmu berikutnya. Setelah kau mengubah asal-usul rendahanmu, baru bicarakan itu. Hari ini aku akan secara pribadi mengklarifikasi semuanya. Di depan Yun Hanyui. Minggir. Jika kau ganggu perjamuan kenaikan Komandan Yun, kecuali kau melangkahi kami. Kesetiaanmu dalam melindungi tuanmu sangat bisa dimengerti dan dibenarkan. Aku tidak ingin melihat darahmu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Pukulan dan tendangan tidak mengenal mata. Berhenti bicara omong kosong. Semuanya. Hari ini menandai pertama kalinya dalam sejarah bela diri Agun. Untuk komandan wanita pertama kita. Hari kenaikan pangkat. Bagus. Selamat-selamat. Bernama. Kenaikan kekeilahian. Selamat-selamat. Keluarga Yun telah melahirkan Phoenix emas. Komandan wanita pertama bela diri Agun. Ini bukan hanya kemuliaan keluarga Yun, tapi juga milik kita. Kemuliaan seluruh Jiangcheng. Ya. Patriark Wang kepala keluarga Wang di Jiangcheng. Ini memang sesuatu. Seluruh Jiangcheng bisa dibanggakan. Benar sekali. Hadirin sekalian, perjamuan kenaikan kekeilahian akan segera dimulai. Mari kita semut. Bersulan. Bagus. Bagus. Kamu sama sekali tidak tahu keberadaan macam apa aku ini. Sangat kuat. Tatapannya seperti harimau buas. Siapa bilang dia hanya tahu mencuci pakaian dan memasak? Apa? Cepat bereskan. Ya, Ini memalukan. semuanya. Saya juga punya kabar baik untuk dibagikan kepada semuanya. Hari ini, saya akan di Komandan Hanyul perjamuan kenaikan Komandan Bintang 1. Melamar dia. Bagus. Mohon semuanya menjadi saksi bagi saya. Bagus. Ya ampun. Tuan Muda Zheng memang Komandan Bintang 3 bela diri agung. Putriku diberkati. Dia diberkati, Tuan Muda Zheng benar-benar pasangan yang sempurna untuk adikku. Mereka serasi dalam status sosial. Selamat-selamat.
The film was translated and narrated by M Media. Kamu ingin menikahi istriku. Sudahkah kamu bertanya padaku? Apakah ini tempat di mana sampah sepertimu bisa datang? Yi Jengyang, apa yang kau lakukan? Kamu ini apa? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menceramahiku? Yi Jengyang, hari ini adalah perjamuan kenaikan kekelahian adikku. Lihatlah semua tamu di sini. Siapa di antara mereka bukan tokoh besar dengan hentakan kaki, bisa membuat seluruh kota gemetar? Siapa di antara mereka yang tak cukup kaya menyanyi negara? Seorang elit dengan miliaran aset, kau berdiri di sini. Tidakkah kau merasa malu pada dirimu sendiri? Dan ingin bersembunyi? Merekalah yang seharusnya merasa malu. Mereka yang seharusnya ingin bersembunyi adalah keluarga Yunmu. Mulut besar sekali. Apa latar belakang anak ini? Dia hanyalah menantu buangan keluarga Yun kami. Dia telah menumpang hidup pada keluarga Yun kami menunggu mati selama 6 tahun penuh. Sekarang adikku bangkit dengan cepat. Dia tanpa malu ingin menempel padanya. Kamu anggota masyarakat kelas rendah, masih ingin bergantung pada Hanyo. Orang seharusnya punya kesadaran diri. Tidak heran Hanyo menceraikanmu. Itu semua karena kamu tidak cukup kuat. Yun Hanyoi, hari ini aku ingin kamu di depanku. Mengatakannya dengan mulutmu sendiri. Apa yang ingin kamu dengar? Ayah, Apakah kamu benar-benar akan menceraikanku? Ya, Bagaimana dengan Ling Er? Kalau begitu, Ling Er tidak akan setuju kita berpisah. ibu aku tidak mau berpisah dari ayah. justru karena Ling Er, aku mengambil keputusan untuk menceraikanmu. Yun Hanyu, kamu. Aku memberimu 6 tahun. 6 tahun penuh. Kamu hanya bersembunyi di belakangku. Kurang ambisi. Dan tidak pernah berusaha untuk maju. Kamu lebih suka menjadi penyapu jalan. Bagaimana bisa pria sepertimu memberikan Ling Er, sosok ayah yang bisa dia teladani? Dan bagaimana kamu bisa memberikan putriku dan aku masa depan yang kami inginkan? Benar sekali. Putriku telah memberikan pelayanan besar kepada bela diri agung. Bahkan Komandan Bintang 9 secara pribadi menobatkannya. Mulai sekarang, dia akan melambung tinggi dengan prospek tak terbatas. Sedangkan kau tidak berguna, yang tidak akan pernah menjadi apa-apa dalam hidupmu. Jadi berhentilah tanpa malu, menempel pada adikku. Kamu bilang aku bergantung padanya? Bukankah begitu? Alasan kamu mencapai jasa sebesar itu adalah karena aku diam-diam membantumu. Alasan kamu bisa dipromosikan menjadi Komandan Bintang 1 juga karena aku diam-diam membantumu. Sok benar. Penuh kebohongan dan tidak tahu malu. Ye Xingyang, aku maju ke medan perang. Jubah perangku berlumuran darah. Berjuang untuk bangsa selama 6 tahun penuh. Dengan satu kata darimu, kamu menghapus prestasiku. Aku masih ragu sebelumnya, tapi sekarang sepertinya menceraikanmu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku. Yun Hanyoi, apakah aku benar-benar begitu tidak berharga di matamu? Apakah kamu benar-benar tidak bisa melihat usahaku selama 6 tahun terakhir ini? Ye Xingyang, ini adalah perjamuan kenaikan kekelahianku. Ini adalah hari aku naik menjadi komandan bintang seperti ikan mas melompati gerbang naga. Aku harap kita masih bisa menjaga martabat satu sama lain. Pergi saja. Tinggalkan perjamuan kenaikan kekelahianku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Tepat sekali. Seorang tidak berguna yang menumpang hidup pada keluarga Yun kami selama 6 tahun. Dan kau berani bicara tentang usaha? Sungguh konyol. Jika kau tahu diri, pergilah. Jangan merusak hari besar putriku. Perjamuan kenaikan kekelahian ini aku anugerahkan padamu. Karena aku bisa memberikannya. Aku juga bisa mengambilnya kembali. Mabuk aku mengambil lampu untuk menatap pedangku. Dalam mimpi aku kembali ke kamp-kamp tempat trompet ditiup. Jika aku tidak mengizinkannya, siapa yang bisa naik ke dewa? Kau mantan menantu yang bodoh dan tidak berguna. Ini adalah tahta Komandan Bintang 9. Cepat turun dari sana sekarang. Kau menantu buangan benar-benar kurang ajar. Menghancurkan panji kenaikan kekeilahian. Tidak menghormati Komandan Su. Apalagi kamu Ye Shengyang. Bahkan keluarga Yun, Jiangcheng kami. Semua tokoh penting yang hadir. Semua akan sangat menderita. Menantu buangan keluarga Yun. Jika kau ingin mati, satu telepon dariku cukup untuk memenuhi keinginanmu. Kamu benar-benar menarik. Mungkin memenggal kepalamu.
tidak akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Kamu pantas mati dengan 1000 sayatan. Ye Xingyang, cepat turun. The film was Jika kamu ingin mati, translated and jangan menyakiti narrated by putriku. M Media. Jangan menyakiti keluarga Yun. Su Qingyang, nona muda tertua dari keluarga Su penyembunyian naga. Mengapa kamu lebih memilih percaya orang lain dan menolak percaya bahwa aku adalah naga sejati? Seekor semut berani membandingkan dirinya dengan naga sejati? Kau tidak berguna. Kau takkan berhenti sampai hancurkan keluarga Yun kami. Begitukah? Sungguh dosa. Ini benar-benar berdosa. Cepat turun dari sana sekarang juga. Nenek. Apakah Ling Er nakal? Apakah aku membuatmu marah? Ling Er akan menjadi anak baik. Tolong jangan memarahi ayahku. Ling Er, bukan karena kamu nakal. Ini ayahmu, yang memang tidak pantas menjadi ayahmu. Setelah kita meninggalkannya, kamu akan tinggal bersama ibu. Ibu akan memberimu masa depan terbaik. Tidak. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Aku tidak mau meninggalkan ayah. Ling Er, kemarilah. Mulai sekarang namamu akan menjadi Yun Ling Er. Yun Hanyui. Betapa tidak berperasaannya kamu. Kamu benar-benar ingin mengganti nama belakang Ling Er. Ling Er adalah putriku. Jadi wajar jika dia memakai nama belakangku. Mengikuti orang tidak berguna sepertimu. Dia hanya akan kelaparan di jalanan. Berhenti. Ini adalah perjamuan kenaikan keilahian keluarga Yun. Apakah kau punya undangan? Perjamuan kenaikan dewa keluarga Yun tidak akan terjadi. Aku di sini untuk menonton pertunjukan. Kamu, nona sulung keluarga Sunaga tersembunyi telah tiba. Minggir. Keluarga Sunaga tersembunyi? Salam nona sulung Su. Berlututlah di sini. Jika kau tidak mematuhi perintahku, kau tidak diizinkan bangkit. Nona Su datang untuk menuntut penjelasan. Mungkinkah dia di sini untuk Yi Jengang? Ayah bukan orang yang tidak berguna. Ayah sangat kuat. Dia memukuli orang jahat, dan dia melindungi Ling Er. Memukuli orang jahat? Yi Jengyang, apakah kamu bertindak seperti seorang ayah? Bersikap agresif dan suka berkelahi, memicu masalah. Apa bedanya kamu dengan seorang berandal? Bahkan para berandal dan preman ini tidak akan membawa putri mereka sendiri keluar untuk bertarung. Ye Xingyang, lihat dirimu. Contoh macam apa yang kamu berikan untuk putrimu? Aku tahu. Perceraian itu kejam bagimu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi komandan wanita pertama bela diri agung. Ini membuktikan bahwa suamiku Yun Hanyue tidak bisa menjadi pria yang hanya tahu mencuci pakaian dan memasak, atau pria biasa yang menyapu lantai dengan sapu. Kamu benar-benar tidak mengerti aku sama sekali. Aku mencoba berkomunikasi denganmu, tapi kamu tidak pernah bisa berempati denganku. Karena aku tidak bisa mengubahmu, maka aku hanya bisa menyerah padamu. Yun Hanyui. Bukan berarti Yi Jengyang tidak bisa berempati denganmu. Tapi kau buta. Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan putriku buta? Sungguh lancang. Perjamuan kenaikan keilahian keluarga kami. Apakah itu sesuatu yang bisa dimasuki dan keluar dengan bebas oleh siapa saja? Mana muda ini memiliki sikap yang luar biasa. Dia pasti dari keluarga terkemuka. Mengapa melindungi semut ini yang dihina oleh ribuan orang dan dibenci oleh semut? Jika dia seekor semut, lalu siapa kau orang besar? Saya Zheng Li. Keluarga nomor 1 di Jiangcheng, Tuan Muda Xing. Keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Kau belum pantas berbicara denganku. Menyingkirlah untuk saya. Dari mana datangnya wanita liar ini? Beraninya dia berbicara kepada Tuan Muda Zheng seperti itu? Hati-hati. Atau aku akan merobek mulutmu. Kenbing. Buat dia diam. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan menghancurkan mulutmu. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu bahkan memukul putriku? Penjaga, penjaga.
Semua orangmu berlutut di luar. Jika aku tidak bicara, mereka harus berlutut sampai mati. Kamu, dan Ye Xiangyang. Apa sebenarnya hubungan kalian? Tuan Yi adalah tunanganku yang dijodohkan denganku sejak lahir. Hari ini, aku Su Qingyan membawa mahar sendiri dan meminta Tuan Yi menikahiku. Mahar Nona Su Qingyan. 50 kg emas. 10 rumah mewah penyembunyi naga Yunding. 10 perusahaan yang terdaftar. Dan 1 token Gyo kekaisaran dari dinasti sebelumnya. 50 kg emas. Astaga. Apakah emas sekarang diukur dalam kilogram? Rumah mewah Yunding. Itu adalah villa-villa paling mewah di seluruh bela diri Agun. Su Qingyan menawarkan 10 set. Dan 10 perusahaan yang terdaftar. Keluarga Wang kami. Juga keluarga terkemuka di Jiangcheng. Hanya punya 2. Yi Jingyang, yang hanya menumpang di rumah kami. Seorang tidak berguna yang mencuci pakaian dan memasak. Bagaimana mungkin seorang putri dengan kekayaan seperti itu menyukai dia? Bisakah Anda secara pribadi memasangkan cincin ini padaku? Ye Xiangyang, di mana kamu menemukan wanita cantik ini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Qingyan, tolong menyingkir sebentar. Aku masih punya urusan keluarga yang harus diselesaikan. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku butuh penjelasan. Penjelasan. Kamu telah dipromosikan menjadi komandan bintang 1, dan sekarang kamu ingin menceraikanku. Apakah kamu pernah memberiku penjelasan? Baiklah. Jadi kamu tidak akan memberikannya? Maka mulai hari ini dan seterusnya, nama belakang Ling Er akan menjadi Yon. Baiklah. Kalau begitu biarkan Ling Er memilih sendiri. Jika Ling Er memilihmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ling Er, kemarilah pada ibu. Ibu bisa memberimu mainan terbaik, permen terlezat, dan taman kanak-kanak terbaik. Ayah Ling Er bisa menceritakan kisah padamu. Baiklah. Kalau begitu pergilah bersamanya. Tidur di jalanan bersama, dan memungut sampah. Kalian semua pergi. Keluar dari perjamuan kenaikan kekelahianku. Ayah, jangan berdebat dengan ibu. Bukan ayah yang bertengkar dengan ibu, tapi ibu. Dia tidak menginginkan kita. Pergi. Kalian semua keluar sekarang. Baiklah. Karena aku sudah tahu jawabannya. 6 tahun kasih sayang pernikahan kita akan putus hari ini. Perjamuan kenaikan kekelahian ini adalah kontribusi terakhirku untukmu. Perjamuan kenaikan kekelahian ini adalah kontribusimu. Kamu menempatkan saya di mana, Zingli? Kamu seorang penggali emas yang hidup dari uang wanita. Bersekongkol untuk membawa Ling Er pergi. Bukankah itu hanya untuk melanjutkan menuntut keuntungan dari keluarga Yon? Saya Zengli, dalam kapasitas saya sebagai komandan bintang 3, memerintahkanmu untuk menurunkan Ling Er. Jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kau pikir kau ini siapa? Berani sekali kau bicara omong kosong di depanku. Ye Xiangyang, jangan terlalu ceroboh. Tuan muda Xiang memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Dia bukan seseorang yang bisa kau singgung. Posisi tinggi dan kekuatan besar tidak boleh tersinggung. Kau selalu meremehkan orang lain. Di matamu semua orang lebih kuat dariku. Sebenarnya, aku menganggap kalian semua hanyalah ayam dan anjing belaka. Beraninya kamu menantu yang dibuang. Beraninya kamu berbicara begitu lancang. Apakah kamu mengerti hierarki dan rasa hormat? Bahwa ada perbedaan antara yang mulia dan yang rendah? Siapa di antara yang hadir ini yang bukan seorang tokoh besar Jiangcheng? Mereka bisa menghancurkanmu. Semut ini dengan 1 jari. Haxing benar, kamu semut. Beraninya kamu bertingkah sok kuat di depanku? Seorang komandan bintang 3 belaka sudah besar kepala. Bahkan jika komandan bintang 9, Su Mingjian ada di sini, dia hanya pantas berlutut dan berbicara padaku. Sangat lancang. Nama seorang komandan bintang 9. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu ucapkan? Kamu tidak tahu tempatmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hanya karena kalimat yang baru saja kamu ucapkan itu, kamu sudah mati. Pria pemakan nasi lunak yang didukung keluarga Yun selama 6 tahun. Siapa di Jiangcheng kami yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak tahu? Melihatnya hari ini, dia benar-benar seonggok lumpur busuk. Baunya tak tertahankan, membuat mual. Jangan terus keras kepala bertahan di sini. Benar-benar garang dalam penampilan tapi pengecut di hati. Hanya seorang pembual. Hai Yun, yakinlah. Saya sama sekali tidak akan membiarkan orang tidak berguna ini membawa putrimu pergi.
Ye Shengyang, tidakkah kamu melihat hari apa ini hari ini? Acara macam apa ini hari ini? Kamu baru saja menemukan beberapa aktor ini. Dan kamu pikir kamu bisa menakutiku? Jika kamu menyinggung saya Zingli itu satu hal. Tetapi jika kamu menyinggung para elit kelas atas Jiangcheng ini, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati saat kamu keluar. Benar sekali, orang seperti ini hanya pantas hidup di selokan. Alam manusia surgawi kami. Bahkan pandangan kedua adalah kehormatan besar. Apa itu yang tertinggi? Apa itu puncaknya? Aku melihatmu hanya seorang semut yang menjual tenaganya, tidak mengerti. Menantu buangan keluarga Yun yang konyol. Mencari beberapa aktor untuk membuat pertunjukan di sini. Apa itu token giok kekaisaran dari dinasti sebelumnya? Apa itu perusahaan yang terdaftar? Apa itu rumah mewah Yunding? Jelas sekali semuanya palsu dalam sekejap. Tepat sekali. Apa? 3 kepala keluarga besar Jiangcheng yang menganggap diri mereka berpengetahuan luas. Tidak percaya padaku? Tidak percaya? Kalau begitu, apakah Anda berani bertaruh? Bertaruhlah, kalau begitu bertaruh. Kami tokoh-tokoh kuat Jiangcheng. Apakah kami takut pada aktor sepertimu? Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan jika kalah taruhan. Beritahu kami bagaimana kita bertaruh. Jika mahar yang kuberikan kepada Yi Jingyang, semuanya asli. Aku tidak perlu kalian melakukan apapun. Cukup terus meminta maaf padanya. Sampai dia puas. Cukup. Dan jika kau kalah, Jika maharku ini palsu, aku biarkan kalian bertiga atasi aku sesuka hati. bagus-bagus. 3 keluarga kami menerima taruhan ini. Ya, aku menerima. Baik. Silakan lanjutkan. Pergi. Pergi. Keluarga Li kami menjalankan toko emas. Apakah itu emas asli atau emas palsu? Aku akan tahu dengan sekali periksa. Periksa sesuka hati Anda. Ini terlihat seperti emas asli. Tapi ini pasti kuningan berlapis emas. Gigiku. Ini emas asli. Jadi bagaimana jika itu emas asli? Keluarga Wang kami berspesialisasi dalam barang antik dan hampir memonopoli seluruh industri barang antik Jiangcheng. Kemarilah biarkan aku melihat token giok kekaisaran itu. Kalian para tokoh kuat Jiangcheng terlihat sombong dan tidak terjangkau. Tapi kenyataannya, kalian semua adalah katak dalam tempurung. Bahkan jika kalian adalah tokoh-tokoh tertinggi, itu bukan kalian. Tepat sekali. Ini. Ini token kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Bahkan jika dua hal ini asli, lalu kenapa rumah mewah penyembunyi naga Yunding itu adalah rumah mewah nomor 1 di seluruh negeri? Itu sama sekali tidak mungkin milikmu Ye Shenyang. Keluarga Shang kami adalah Taipan Property. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, aku bisa mengetahui kebenarannya. Patriark Jiang, silakan selidiki sesuka hati Anda. Baiklah. Serahkan, biarkan aku lihat. Halo, ini aku. Segera periksa untukku. Rumah mewah penyembunyi naga Yunding. Villa No 1 sampai No 10. Siapa pemiliknya? Cepatlah. Apa kamu tidak melihat dengan jelas? Ini. Pemiliknya adalah Ye Shenyang. Kamu. Token giok emas ini dan mansion Yunding semuanya sudah diperiksa. Apakah 10 perusahaan terdaftar ini masih perlu diperiksa? The film was translated and narrated by M Media. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Keluarga Sunaga tersembunyi. Ya Tuhan, ini adalah salah satu dari bela diri agung kami. Peringkat 10 besar. Keluarga super, keluarga Sunaga tersembunyi. Kekuatan mereka mencapai langit. Hanya dengan satu kata dari mereka, cukup untuk membuat 3 keluarga besar lenyap begitu saja. Anda boleh mundur. Ya. Apa? 3 patriark. Apakah Anda masih berani berdiri di hadapanku? Nonasu. Nonasu, saya buta dan salah menilaimu. Saya salah. Kami salah. Kami pantas mati 1000 kali. Nonasu, kami buta. Mohon berbelas kasihan. Tolong biarkan kami pergi. Aku bilang.
Minta maaf kepada Tuan Yi secara langsung. Dan terus meminta maaf sampai dia puas. Tuan Ye, saya salah, mohon ampuni hidup saya. Tuan Ye, ampuni hidup kami. Pergi dari pandanganku. Pergi menghadap tembok dan renungkan kesalahanmu. Baiklah. Sekarang, apalagi yang ingin Anda katakan? Norasu, statusmu mulia, kekuatanmu tak tertandingi. Kamu bahkan lebih seperti kami. Alasan kamu begitu kuat melindungi Ye Shenyang pasti karena Ye Shenyang menipumu dengan lidah manisnya. Dia adalah pria simpanan di keluarga Yun selama 6 tahun. Dia menipu Komandan Yun selama 6 tahun penuh. Bagaimana memanfaatkan seorang gadis, kebaikan untuk penipuan. Dia paling ahli dalam hal itu. Kamu bicara omong kosong. Ayahku bukan pembohong. Kamu orang jahat. Ling Er, jangan mengutuk orang. Yi Jingyang, kamu baru saja menceraikan putriku. Dan sekarang seorang wanita muncul untuk menganugerahkan kekayaan besar kepadamu. Kalianmu menjadi pria simpanan. Benar-benar luar biasa. Wanita ini, dia mungkin sudah lama berhubungan dengan Yi Jingyang. Dia bukan hanya pria simpanan, tapi dia juga selingkuh. Ye Xingyang, selain penuh tipu daya, dalam hal wanita, bisakah kau tunjukkan sesuatu padaku untuk membuatku lebih menghormatimu? Ye Xingyang, hari ini di perjamuan kenaikan kekelahianku, kau memanggil kekasihmu ke sini untuk mengantarkan mahar kepadamu di depanku. Apa sebenarnya niatmu? Tidak bisakah kita berpisah secara baik-baik? Haruskah kau merusak perjamuan kenaikan kekelahianku? Agar bahagia, hal yang menjijikkan seperti itu, hanya si tidak berguna ini yang bisa melakukannya. Kakakku menikahimu. Benar-benar nasib buruk 8 kehidupan. Bukan hanya memalukan, tapi kamu juga telah membawa aib bagi keluarga Yunku. Aku Ye Shenyang, selalu bertindak terhormat dan jujur sepanjang hidupku. Aku sama sekali bukan apa yang kau sebut, kotor. Terhormat dan jujur. Kalau begitu aku bertanya padamu, apa hubungan antara kau dan dia? Namanya Su Qingyan. Dia adalah putri sulung dari keluarga Su penyembunyi naga. Kami dijodohkan sejak lahir. Keluarga Su naga tersembunyi. Sudah cukup menakutkan. Dan dia adalah putri sulung yang sah. Kau telah ditunangkan dengannya sejak lahir. Kau bilang aku hanya hidup dari wanita. Kalau begitu aku bertanya padamu, di dunia ini, siapa lagi yang memiliki status keluarga lebih tinggi daripada keluarga Su penyembunyi naga? Ini. Di seluruh bela diri agung, keluarga dengan status lebih tinggi dari keluarga Su penyembunyi naga bisa dihitung dengan jari. Keluarga Yunku di Jiangcheng bahkan lebih seperti langit dan bumi jika dibandingkan. Sangat jauh berbeda. Kalau begitu aku bertanya padamu, mengapa aku tidak menikahi Su Qingyan, tapi malah menikahimu? Mengapa? Itu karena putri kita. Karena Ling Er. Apa kau masih ingat? 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. Ketua Aula, mengapa Anda harus membahayakan diri sendiri? Mengapa Anda tidak melepaskan saya kali ini? Tidak. Kali ini kita menghadapi bawahan penguasa iblis langit gelap. Dewa iblis neraka. Kita harus memberinya pukulan telak. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan kabur. Kau pimpin anak buahmu dan kepung tempat ini. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Dimengerti. Ketua Aula, Dewa Iblis Neraka sedang dalam perjalanan. Segera tiba. Aku dengar. Hati-hati jangan sampai The film ketahuan was olehnya. translated and narrated by M. Mead. Jangan sebut-sebut 6 tahun yang lalu lagi. Jika kau tidak menyelamatkanku waktu itu, mengapa aku harus menikah denganmu yang lebih rendah, menikah di bawah? Kau benar-benar buta. Norasu, Ye Xiangyang hanya bermalas-malasan di keluarga Yun. Sementara Nona Yon berjuang gagah berani untuk negara. Barulah dia mendapatkan perjamuan kenaikan kekelahian ini. Juga, ayahmu mengatur pernikahan sebelum lahir. Tetapi siapa sangka orang tidak berguna ini sekarang. Tidak ambisius. Tidak mencari kemajuan. The Saya film was percaya, translated kamu tidak layak. and narrated Bahkan, by M. dia Media. diusir dari keluarga Yun. Sekarang dia adalah anjing liar. Dengarkan saya. Batalkan pertunanganmu dengannya. Apa statusmu? Beraninya kau menunjuk-nunjukku di sini? Selain Jiangcheng, tuan muda sulung dari keluarga Zeng, keluarga bangsawan terkemuka, adalah komandan bintang 3 bela diri agung kami, memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar, tidak tertandingi oleh siapapun. Tepat sekali, kamu memang
Nona sulung dari keluarga Sunaga tersembunyi. Memang bisa membuat Jiang Cheng, 3 keluarga besar berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi di hadapan Tuan Muda Zeng, kamu masih belum memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nona Su, dalam hal sumber daya keuangan, keluarga Zien saya memang kalah dari keluarga Su Anda. Tetapi dalam hal kekuasaan, Komandan Bintang 3 saya bisa mengalahkanmu. Komandan Bintang 3 memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Memegang kekuasaan hidup dan mati. Memang bisa membuat kepala keluarga suku. Juga menunjukkan 3 bagian rasa hormat. Nona Su, kamu juga sudah mengakuinya. Kamu memang harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat kepadaku. Tapi, dengan kehadirannya, kau hanya bisa dianggap sebagai semut yang sedikit besar. Berdiri di hadapanmu adalah ketua olah Kaisar Naga dari bela diri agung yang terkuat di era ini. Kau bilang dia tidak memenuhi syarat. Ayah, apa itu ketua olah Kaisar Naga? Kau akan tahu saat kau dewasa. Dia adalah ketua aula Kaisar Naga. Ketua aula Kaisar Naga sudah menghilang 6 tahun yang lalu. Ye Xiangyang, sadarlah. Berhentilah membuat masalah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Namun, peniruanmu sebagai ketua olah Kaisar Naga hanya akan berujung pada kematian. Hari ini, kau menyebabkan keributan besar di perjamuan kenaikan kekeilahian. Aku bisa mengabaikan ketergantunganmu pada Nona Su untuk bertindak sembarangan. Aku juga bisa mengabaikan. Tapi peniruanmu sebagai Kaisar Naga demi harga diri dan menempatkan Ling Er di tahta tertinggi sama saja mencari mati. Aku mengandalkan Su Qingyan. Aku menyamar sebagai ketua aula Kaisar Naga. Di matamu, aku hanyalah seorang pembohong ulung. Yun Hanyui, kita sudah menjadi suami istri selama 6 tahun. Kau tidak pernah mempercayaiku. Di matamu, kau masih selalu berpikir, aku adalah orang yang 6 tahun lalu, yang menodai kesucianmu, memanfaatkan kelemahanmu, hanya tukang bersih-bersih yang memanfaatkan kesempatan naik pangkat. Bukankah begitu? Selama 6 tahun ini, aku telah menghadapi hidup dan mati. Bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Baru kemudian mendapatkan kejayaanku saat ini. Dan apa yang telah kau lakukan? Di keluarga Yun, kau bergantung padaku. Sekarang kau bergantung pada Nona Su lagi. Kau hanyalah seseorang yang hanya bergantung pada wanita. Seorang pria pembual. Kau salah. Aku Ye Xiangyang, tidak pernah perlu mengandalkan siapapun. Tapi kau, keluargamu keluarga Yun, semuanya bergantung padaku. Kau memimpin pasukanmu bertempur melawan penguasa iblis langit gelap. Dan kau dipukuli hingga pingsan oleh penguasa iblis langit gelap. Tiba-tiba sebilah pedang membantai penguasa iblis langit gelap. Apa kau masih ingat? Itu adalah Tuan Muda Zeng yang kekuatannya luar biasa. Menghancurkan kekosongan dengan satu tebasan pedang. Dan membunuh penguasa iblis langit gelap untukku. Tuan Muda Zeng, dia adalah pria sejati. Pria yang dihormati wanita. Hanyui, saya sudah bilang, itu hanya bantuan kecil. Jangan sebutkan lagi. Dia bisa menghancurkan kekosongan dengan satu serangan pedang. Dia tidak pantas. Ye Xiangyang, jangan memancing nasib. Apa kau percaya aku akan membunuhmu di tempat? Sebaiknya kau bergerak sekarang. Kau mengatakannya. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda Zeng, dia hanyalah orang bodoh, tukang bersih-bersih. Tolong berbaik hati. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Kau benar-benar tidak mengerti aku. Berhenti membuat masalah. Pedang datanglah. Aku duduk tepat di depanmu. Apakah aku terlihat seperti diriku yang dulu? Sepertinya itu pedang Kaisar Naga. Niat membunuh melonjak. Aura seorang raja. Ini adalah pedang Kaisar Naga. Bagaimana kau bisa memiliki pedang Kaisar Naga? Pedang Kaisar Naga apa? Ibu? Pedang Kaisar Naga adalah pedang pribadi ketua olah Kaisar Naga. Itu adalah simbol ketua olah Kaisar Naga. Astaga. Dia sudah berada di rumah kami setiap hari. Seorang benalu. Sebenarnya adalah yang sangat berpengaruh dan kuat dari bela The diri film was agung. translated Ketua olah and Kaisar Naga. narrated by M Media. Bahkan jika pedang ini adalah pedang Kaisar Naga, lalu dia itu apa? Ketua aula Kaisar Naga. Telah menghilang selama 6 tahun. Mungkin dia sudah mati. Si tidak berguna ini pasti mendapat keberuntungan luar biasa dan menemukan pedang ini di suatu tempat. Atau mungkin dia mencurinya. Tuan Muda Zeng benar. Pedang Kaisar Naga tidak mewakili apapun. Yi Jiangyang di rumah kami mencuci pakaian dan memasak, dan di luar dia hanya bisa menyapu jalanan.
Meskipun dia dari kalangan masyarakat terendah, mencuri pedang tidak membuatnya lebih unggul dari ribuan orang. Meskipun dia mencuri pedang ini, lumpur tetaplah lumpur. Dan kalangan terendah tetaplah kalangan terendah. Jadi kau mencuri pedang Kaisar Naga. Sama seperti putriku, dia memiliki nasib buruk selama 8 kehidupan. Berakhir seperti jok yang tertutup debu. Ye Xiangyang, kau bahkan berani mencuri milik ketua olah Kaisar Naga. Pedang Kaisar Naga, kau benar-benar berada di jalan menuju kehancuran diri. Dan kau semakin jauh di dalamnya. Ibu ayah tidak mencurinya. Pedang ini milik ayah. Ling Er, kau masih muda, kau tidak mengerti. Ibu aku sudah 5 tahun. Aku mengerti. Pedang ini bukan hanya milik ayah. Dan dia juga bisa melakukan satu serangan pedang dari timur 30.000 li. Satu tebasan pedang dari timur 30.000 li. Tidak, ini tidak mungkin. Ayahmu bingung sepanjang hari. Hanya makan dan menunggu mati. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan satu tebasan pedang dari timur 30.000 li? Yun Hanyui, kau masih keras kepala tersesat. Dengan pedang Kaisar Naga di tangan, kau masih menolak untuk mempercayaiku. Kau memilih untuk percaya Zheng Li, hanya karena dia seorang komandan bintang 3. Ye Xiangyang, kau orang dari strata masyarakat terendah. Hak apa yang kau miliki untuk NENG kritikku? Ye Xiangyang, orang yang tidak bersalah, tidaklah bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya menjadi penjahat. Jika kau menyerahkan pedang Kaisar Naga ini kepadaku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Jika tidak, ketika Komandan Bintang 9 Zhu tiba nanti, kau dan Nona Su akan berada dalam masalah besar. Kau melibatkan Zhu Mingjian dalam hal ini. Bukankah itu juga untuk pedang Kaisar Nagaku? Pedang Kaisar Naga, harta karun dunia, milik mereka yang mampu. Semuanya, kalian semua telah melihat dengan mata kepala sendiri. Parasit tidak berguna ini membuat keributan di sini, bertindak sembrono, bahkan mengacaukan perjamuan kenaikan Komandan Yon. Dia bahkan berani bersikap arogan dan mendominasi di depan kami para pejabat tinggi, menggunakan wanita untuk memaksa 3 keluarga besar merenungkan kesalahan mereka. Bisakah kalian mentolerir ini? Tuan Muda Zheng, kami tidak bisa menoleransinya lagi. Si tidak berguna ini hanya tahu bagaimana menyemburkan omong kosong dan hidup dari wanita. Benar Tuan Muda Zheng. Reputasi kami para pejabat Jiangcheng telah sepenuhnya dihancurkan oleh sampah ini. Seorang penyapu jalanan belaka berani bertindak lancang di depan keluarga besar kami. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kami keluarga-keluarga besar Jiangcheng tidak bisa menoleransi ini dan tidak akan mengizinkannya. Tuan Muda Zing mohon bertindak dan singkirkan penjahat ini. Apa kau mendengarnya? Mereka semua ingin aku membunuhmu. Ye Xiangyang, pedang Kaisar Naga ini dicuri olehmu. Itu tidak bisa membuatmu melampaui kelas sosialmu, jika bukan karena Nona Su. Setiap pejabat di perjamuan kenaikan kekilahian ini bisa menghancurkanmu menjadi debu. Dengarkan aku. Jangan terus menentang para pejabat. Jika aku menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku bersikeras menentang para pejabat tinggi ini. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau mencari kematianmu sendiri. Jika Zheng Li menginginkan pedang Kaisar Nagaku, dia harus melihat apakah dia punya kemampuan. Zheng Li, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mencabut pedang Kaisar Naga ini, maka pedang Kaisar Naga ini tidak hanya akan menjadi milikmu. Aku Ye Xiangyang akan bunuh diri di tempat untuk menebus dosaku. Ye Xiangyang, kau mengatakan itu bukan? Itu yang aku katakan. Semut hanyalah semut, lancang. Kau hanya menancapkan pedang Kaisar Naga seperti itu, dan aku tidak bisa mencabutnya. Kau terlalu meremehkanku. Kekuatan Komandan Bintang 3 ini, bukan? Aku bilang, jika kau mencabutnya, aku akan bunuh diri di tempat. Jika kau tidak bisa mencabutnya, Tidak mungkin. Sekarang tepat di depanmu. Aku akan mencabut pedang Kaisar Naga. The film was Jika kau menolak translated untuk mati, and maka narrated aku akan by membantumu M mati. Media. Tunggu saja. Sangat kuat. Apakah ini milik Komandan Bintang 3? Kekuatan? Memang kuat. Kau pasti mati. Pergi. Apa yang kau rekam?
Jatuh. Jatuh terduduk. Ye Xiangyang melemparkannya dengan santai. Dan Tuan Muda Zeng sebenarnya tidak bisa mencabutnya. Tuan Muda Zeng adalah seorang komandan bintang 3 dalam kekuatan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mencabutnya? Sepertinya siapa yang lalat capung dan siapa yang semut. Sudah sangat jelas. Dengan Tuan Yi bertindak, siapa Zhang Lei sampai harus diperhitungkan? Dia bahkan berani bermimpi mencabut pedang Kaisar Naga. Tidak mungkin. Kau pasti bermain curang. Tidak mungkin aku tidak bisa mencabutnya. Aku sudah bilang, jika kau tidak bisa mencabutnya, Ling Er, tutup matamu dulu. Seberkas pedang datang dari timur 30.000 li. Tidak. Tuan Muda Zeng sudah mati. Kau membunuh Zhang Li. Benar. Aku membunuhnya. Apa kau punya masalah dengan itu? Kau telah menyebabkan masalah besar. Zhang Lei sangat tidak sopan. Apa salahnya membunuhnya? Zhang Lei melakukan pembangkangan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Apa yang kau tahu? Alasan aku dipromosikan menjadi komandan bintang 1. Selain prestasi militerku yang luar biasa. Juga karena Zhang Li membantuku mengundang komandan bintang 9. Zhu Mingjian yang merupakan kontribusinya. Status terhormat komandan Zhu. Dan posisi tinggi. Pernahkah kau mempertimbangkan ketika dia tiba dan melihat bahwa kau telah membunuh Tuan Muda Zeng? Bagaimana dia akan memperlakukanmu? Bagaimana dia akan memperlakukanku? Dia pasti akan sangat marah. Dan kau akan langsung dibunuh. Kau benar-benar membawa bencana bagi keluarga kami. Kau sewenang-wenang membunuh Komandan Zeng. Yang bisa menyebabkan pemusnahan 9 generasi keluargamu. Zhang Lei adalah murid kesayangan Komandan Chu. Membunuhnya. Pada saat itu, semua tokoh kuat dan berpengaruh di Jiangcheng akan terlibat. Jika Komandan Chu marah, dia akan memusnahkan kita semua. Sudah berakhir. Yi Jiangyang, kau benar-benar telah mencelakakan kita semua. Komandan Zhu telah tiba. Ye Xiangyang, mengapa kau tidak segera melarikan diri? Komandan Zhu akan segera tiba. Mengapa aku harus melarikan diri? Berhenti menggertak. Itu adalah Komandan Bintang 9 Tuan Su. Aku akan membantumu menahan Tuan Su. Cepat dan melarikan diri. Lewat saja pintu belakang. Jika kau tidak melarikan diri, sekarang akan terlambat. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Bahkan jika seorang komandan bintang 9 datang, mereka hanya bisa berlutut untuk berbicara denganku. Apakah kau berbohong? Kau sudah terlalu banyak berbohong sampai kau sendiri mempercayainya. Komandan Bintang 9 Tuan Su akan berlutut di hadapanmu untuk memberi hormat. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Baru setelah itu, kau akan bahagia. Komandan tiba. Salam hormat Komandan Su. Salam hormat Komandan Su. Komandan Su. Ye Xian yang tiba-tiba menyerang, membunuh Komandan Bintang 3. Zheng Li. Ya, kami semua melihatnya. Si Ye Xian yang ini kurang ajar dan sembrono, sombong dan haus darah. Dia di depan semua pembesar yang hadir, dengan lancang melakukan aksinya. Kami tidak bisa mencegahnya. Bagaimanapun kami mencoba. Ya, aku juga mencoba mencegahnya. Keluarga Yun dari Jiangcheng menyapa Komandan Chu. Komandan Chu, Yi Jiangyang ini adalah menantu buangan keluarga kami. Kami sudah mengusirnya dari keluarga Yun sejak lama. Putriku, menceraikannya sejak lama. Ini semua adalah perbuatan Yi Jiangyang sendiri. Dia menolak mendengarkan nasihat, bertindak sombong dan tidak masuk akal. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kami. Hanya seorang Komandan Bintang 3. Apa masalah besar membunuhnya? Apa yang perlu dirancang? Ini, Komandan Bintang 9 bela diri Agun, menghormat kepada Ketua Aula Kaisar Naga. Bangunlah. Terima kasih Ketua Aula. Bagaimana ini mungkin? Ketua Aula Kaisar Naga, apa yang terjadi? Komandan Chu, apakah Anda membuat kesalahan? Dia menantu buangan keluarga kami. Dia bahkan mengeksekusi Komandan Zeng. Kaisar Naga bela diri Agung ada di sini. Membunuh seorang Komandan Bintang 3. Ibarat menyembelih ayam. Apa kau punya masalah dengan itu? Dia hidup menumpang pada keluarga Yun kami menunggu mati. Selama 6 tahun penuh, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Ketua Aula Kaisar Naga? Kurang ajar. Ketua Aula, apakah dia seseorang yang berani kau pertanyakan? Jika ada lain kali, kau akan dieksekusi di tempat. Aku ingat, aku baru saja menyuruh beberapa orang itu untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahan mereka. Di mana mereka? Perkataan Ketua Aula, siapa yang berani membangkang? Maju, bencana telah tiba. Tuanku, aku buta. Aku gagal mengenali Gurun Tai. Aku mohon ampun, Tuan Ketua Aula. Aku tidak tahu kau adalah Tuan Ketua Aula. Jika tidak, bagaimana mungkin aku berani menyinggungmu? Tuanku ampuni nyawaku. Tuan Ketua Aula. Barusan, Tuan Ketua Aula berkata, agar kau menghadap tembok dan merenungkan dengan tenang kesalahan masa lalumu. Apa yang kau lakukan sekarang? Beraninya kau menentang perintah Tuan Ketua Aula. Dasar kalian orang-orang yang mencari mati. Penjaga, hadiah. Seret kedua orang ini keluar untukku dan eksekusi mereka. Siap Tuan. Tidak. Tuan Ketua Aula ampuni nyawa kami. Tolong ampuni aku kali ini saja. Tuan Ketua Aula ampuni nyawa kami. Mulai hari ini. Jiangchen.
Tidak akan ada lagi dua keluarga besar Xiang dan Wan. Patriark Li. Hadir, hadir, hadir. Hamba ini hadir. Hadir, mengingat kau masih memiliki akal sehat dan bisa memahami perkataan Tuan Ketua Aula, aku akan mendendamu setengah dari aset keluargamu untuk disumbangkan ke dana amal. Hamba ini mengetahui kesalahannya. Aku mohon belas kasihan Tuan Ketua Aula. Enyahlah. Terima kasih Tuan Ketua Aula. Yun Hanyui. Apa kau lihat sekarang? Saya mengerti. Hanyu dia melihat. Menantuku yang baik. Ini semua salahku. Sebagai ibu mertuamu, perlakuan saya sebelumnya terhadapmu salah. Itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Salah paham. Ya ipar, saya sebelumnya disesatkan oleh Zeng Lai. Kau akan selalu menjadi milik keluarga kami. Menantu yang baik. Kau adalah ipar baik Yun Hensingku. Ipar yang baik. Ya, kau dan Hanyui belum pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Semuanya masih bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Ling cepat bujuk ayah agar tidak marah pada ibu. Ayah, ibu membuat kesalahan. Jadi hukum dia dengan tidak memberinya makanan. Ayah tolong jangan marah ya. Apa kau lihat sekarang? Tidak, tidak mungkin. Kau jelas-jelas mencuci pakaian dan memasak di keluarga Yun. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua Aula Kaisar Naga? Kau mengandalkanku untuk segalanya. Cukup. Yun Hanyu, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau memang berjuang untuk negara, tapi dalam banyak 33 pertempuran. Setiap kali nyawamu di ujung tanduk. Setiap kali kau hampir mengalami kekalahan telak. Selalu Tuan Ketua Aula yang diam-diam membantumu. Tanpa dia, kau pasti sudah mati di medan perang sudah lama. Tanpa dia, kau bisa hanya dalam 6 tahun dari posisi biasa dipromosikan menjadi komandan bintang 1 dan menjadi orang yang dikagumi ribuan orang ini. Jenderal wanita terkemuka bela diri Agun? Tidak. Bukan seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir seni bela dirimu tak tertandingi? Tiada tanding di kolong langit? Konyol. Aku mengandalkan dia. Yun Hanyu, pikirkan baik-baik sendiri. Perjamuan kenaikan ke keilahian ini, para tamu yang memenuhi aula ini, perhatian dari ribuan orang ini, posisi komandan bintang 1 yang mulia ini, membawa kehormatan bagi keluargamu. Apakah itu benar-benar semua jasamu sendiri? Itu. Kau selalu membantuku. Kau selalu melindungi keluarga Yun. Benar. Sayang sekali. Jadi kau adalah milik bela diri Agung, Ketua Aula Kaisar Naga. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Setiap kali kau membantuku, mengapa kau tidak memberitahuku? Jika aku tahu lebih awal bahwa kau adalah Ketua Aula Kaisar Naga, bagaimana mungkin aku bisa? Yun Hanyui, apa kau menyalahkanku? Yun Hanyui, kepribadianmu keras kepala, dan kau secara alami bertekad kuat. Aku takut kau akan terlalu tertekan. Itulah sebabnya aku menyembunyikan identitasku. Aku sudah bilang padamu, perjamuan kenaikan keilahian ini adalah sesuatu yang kuberikan padamu. Karena aku bisa memberikannya padamu, aku juga bisa tidak memberikannya. Apa kau percaya? Kau sama sekali tidak mempercayaiku. Menantu yang baik. Jangan panggil aku menantu. Aku tidak punya ibu sepertimu, yang meremehkan orang. 6 tahun yang lalu, karena tanggung jawab, karena kewajiban seorang pria, aku menikahimu. Aku sepenuh hati mengabdikan diri padamu, dan melakukan segala yang kubisa untuk membantumu. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Perceraian. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan di antara kita. Selamat. Atas menjadi komandan bintang 1, sangat tinggi dan perkasa. Sang Yang, Ling Nona Yun. Pertunjukan megah hari ini memang luar biasa. Selamat atas menjadi komandan bintang 1. Komandan bintang 1. Sungguh selamat. Atas perintah Ketua Aula Kaisar Naga, Yun Hanyu dipromosikan kepada komandan bintang 1. Yun Hanyu, menerima jubahmu. Tidak. Aku tidak pantas. Yun Hanyu, jaga dirimu baik-baik. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Yun akan menyerahkan kekayaan sebesar itu dengan tangan mereka sendiri lagi. Mereka pikir menjadi komandan bintang 1 akan memungkinkan mereka memandang rendah dunia. Dan menyebut orang lain tidak termotivasi, hanya menghabiskan hidup mereka dengan bermalas-malasan. Namun pada akhirnya, keluarga Yun merekalah yang diuntungkan dari anugerah Ketua Aula Kaisar Naga. Ayo pergi, ayo pergi. Orang-orang terlalu mementingkan harga diri. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi.
Tuan Ibu. Ibu datang menemui Linker. Ling Er. Ling Erku. Ibu menangis? Ibu jangan menangis. Ayah memberitahuku untuk menjadi kuat dan The tidak film was cengeng. translated and narrated by M. Baiklah. Media. Ibu tidak akan menangis. Biarkan ibu melihatmu baik-baik. Baru saja saat aku tidur, aku bahkan bermimpi tentang ibu. Aku, ayah, dan ibu. Kami bertiga bersama. Dengan gembira bermain perasaan. Ling Er. Mulai sekarang tinggallah bersama ayahmu. Kau harus bersikap baik. Nanti, kalau ayah datang, jangan beritahu dia. Ibu ada di sini. Ibu minta maaf padamu. Dan lebih lagi minta maaf pada ayahmu. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Maafkan aku, Qingyan. Aku tidak ingin masuk ke dalam pernikahan sekarang. Penderitaan pernikahan bagiku telah membuatku dipenuhi ketakutan. Di medan perang, aku bisa melakukan apa saja selama aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tapi, ketika menyangkut emosi, aku sangat lemah. Sampai aku tidak merasa seperti diriku sendiri. Hatiku tidak bisa lagi menahan pedang emosi. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kau hanya perlu di pernikahanku. Bawa aku pergi. Aku berjanji padamu. Apa yang aku janjikan, pasti akan aku lakukan. Aku akan pergi menemani Ling Er dulu. Yi Jingyang, aku benar-benar mengincarmu. Aku harus mengubah baja murni kuno ini menjadi lentur seperti sutra. Tuan Muda Xiao, besok akan menjadi hari baik untuk Anda dan Qingyan. Patriark Su ayah dari Su Qingyan. Untuk bisnis masa depan grup Su kami. Zhao Yingping tuan muda keluarga Shao penyembunyian naga. Mohon berikan kami lebih banyak dukungan juga, Patriark Su. Setelah besok, kita akan menjadi mertua dan menantu. Tidak perlu terlalu sopan dan sungkan. Sama sekali tidak, Tuan Muda Xiao. Itu tidak benar. Qingyan bisa menikahi menantu si baik Anda. Adalah berkah yang ia kumpulkan selama 8 kehidupan. Baiklah, mahar Qingyan sudah dihitung. Mahar itu pasti tidak akan kecil. Sesuai keinginan Anda, hadiah pertunangan adalah 10 miliar, 20 perusahaan terdaftar, dan 180 muatan berbagai barang mahar, dan hal-hal lainnya. Terlalu sedikit. Ini masih terlalu sedikit. Hadiah pertunangan. Aku ingin 100 miliar. Ini, bukankah itu seluruh kekayaan keluarga Su kita? Patriark Su. Anda hanya memiliki Qingyan putri berharga Anda. Setelah 100 tahun, aset keluarga Su Anda. Bukankah semuanya akan menjadi miliknya? Maka miliknya. Bukankah akan menjadi milikku? Ini, yang ini. Uang ini. Aku punya kegunaan besar untuknya. Penguasa iblis langit gelap yang baru telah bersekutu denganku. Selama aku memimpin penguasa iblis langit gelap melewati celah, kita kemudian bisa membagi bela diri Agun. Pada saat itu, aku bisa diangkat menjadi raja. Apa? Anda ingin memimpin penguasa iblis langit gelap melewati celah? Diangkat menjadi raja? Keluarga Xiaoku sudah menjadi yang terkaya di bela diri Agun, tapi aku tidak puas. Aku ingin menjadi raja. Seorang raja yang tinggi di atas segalanya. Pada saat itu, putri Anda akan menjadi ratu. Dan Anda akan menjadi ayah mertua kekaisaran. Putriku seorang ratu, aku ayah mertua kekaisaran? Tepat sekali. Kekayaan dan kekuasaan besar ini ada di depanmu. Apakah Anda menginginkannya, atau tidak? Sampai jumpa besok, ayah mertua. Apakah ini kekuatan yang luar biasa, atau kejahatan besar? Tuan Ketua Aula. Sangat mendesak mencariku. Apakah ada yang salah? Penguasa iblis langit gelap langsung tewas oleh pedang Anda. Tapi tak lama kemudian, seorang penguasa iblis langit gelap yang baru terpilih lagi. Dan kali ini, mereka bahkan lebih licik dan sadis. Mereka diam-diam berkolusi dengan keluarga-keluarga tertentu di bela diri Agun, dan sedang mempersiapkan pasukan mereka untuk perang. Apa? Sebuah kota yang tidak pernah ditembus. Selalu pengkhianat internal yang mengkhianati bangsa. Sudah kamu cari tahu? Keluarga mana itu? Beraninya mereka begitu lancang?
bersekongkol dengan musuh luar, mencoba menghancurkan bela diri agungku. Ya, banyak bukti yang membuktikan bahwa itu adalah keluarga Xiao naga tersembunyi. Keluarga Xiao penyembunyi naga. Keluarga Xiao calon pasangan aliansi pernikahan keluarga Su. Betapa lancangnya. Tuan Ketua Aula, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang dan sepenuhnya menggulingkan keluarga Xiao? Tidak terburu-buru. Aku berjanji pada Su Qingyan bahwa aku akan merebutnya di pernikahannya. Pergi siapkan beberapa hadiah mewah untukku. Aku ingin memberikannya kepada keluarga Su. Ya Tuan Ketua Aula. Qingyan, aku akan membantumu memenuhi impianmu The menjadi film seorang was putri. translated and narrated Berhenti. by M Media. Disinilah perjamuan pernikahan. Keluarga Su dan Xiao naga tersembunyi diadakan. Apakah Anda punya undangan? Meskipun aku tidak punya undangan, namun Su Qingyan dan aku dianggap teman. Teman-teman. Keluarga Su dan Xiao, keduanya termasuk di antara 10 keluarga besar naga tersembunyi. Berapa banyak yang disebut teman? Berusaha mati-matian menyelinap masuk ke perjamuan. Tidak ada undangan. Dilarang masuk. Kalian semua, apakah kalian dari keluarga Xiao? Tepat sekali. Jadi kalian anjing-anjing keluarga Xiao. Apa katamu Bocan? Dan membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao? Apa kau tidak pernah menghadapi kematian sebelumnya? Apa kalian pikir kalian bisa menghentikanku ketua Aula Kaisar Naga? Apa anak ini gila? Dia bilang dia adalah ketua Aula Kaisar Naga. Ketua Aula Kaisar Naga adalah sosok paling kuat dari bela diri Agun. Dan seseorang sepertimu bukan siapa-siapa. Bisa menyamar? Menyamar sebagai ketua Aula Kaisar Naga adalah kejahatan besar. Cepat pergi. Jangan paksa kami. Aku bertanya-tanya siapa itu? Shen Wanting wanita serakah. Berani-beraninya membuat keributan di keluarga Su dan Xiao. Perjamuan pernikahan keluarga kaya. Jadi itu kau? Nona Shen. Dia. Apa dia temanmu? Dia teman sekelasku saat SMP. Yi Jengyang. Aku dengar. Dia sudah mati. Lebih dari 10 tahun berlalu begitu saja sejak terakhir kita bertemu. Sepertinya, kau belum berhasil dalam hidupmu. Kau bau kemiskinan. Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Bukan urusanmu. Dulu kau unggul dalam akademik dan karakter, dan kau tinggi tampan serta gagah. Nona muda ini dulu naif dan bodoh, dan menulis surat cinta untukmu. Tapi kau berbalik, dan langsung memberitahu guru. Kau membuatku merasa sangat terhina. Aku akan selalu mengingat penghinaan hari itu. Sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Dulu kamu menulis surat cinta bukan hanya untukku. Siapa saja yang tampan dan kaya kamu menulis surat cinta untuk mereka. Wanita bodoh dan wanita tidak senonoh sepertimu. Aku tidak akan berani menginginkan. Kau? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu. Aku langsung tahu bahwa kau sekarang tidak punya uang dan tidak punya status. Bahkan sekarang, gerbang utama perjamuan pernikahan keluarga Su Zhao, kau bahkan tidak bisa masuk. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Tetaplah di luar dengan benar, dan tunggu. Si miskin. Apa kau dengar itu? Nona Shen menyuruhmu kau si miskin untuk menyingkir. Jauhkan tanganmu. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Apa salahnya ayah menyentuhmu? Ayah dari keluarga Xiao. Katakan satu kata lagi, dan ayah akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kamu terus mengatakan ayah. Ayah siapa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku ayahmu. Tidak. Hentikan kakak. Aku salah. Kau adalah bosku. Mencari mati. Aura dilepaskan. Kau benar-benar ketua Aula Kaisar Naga. Sudah kubilang sejak lama. Tapi kamu tidak percaya padaku. Ketua Aula, bagaimana aku bisa tahu bahwa seseorang yang kuat dan berkedudukan tinggi sepertimu akan datang menghadiri perjamuan pernikahan keluarga Xiao? Siapa bilang aku datang untuk menghadiri perjamuan pernikahan? Aku datang untuk merebut pengantin wanita. Jaga pintu masuk dengan baik untukku. Dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan memberikan tuan muda Xiaomu sebuah kejutan. Ya. Mari Nona Shen. Nona Shen, Ciao tuan muda. aku baru saja menghabiskan lebih dari 1 juta di luar negeri untuk membeli sebotol rom Conti. Sayang sekali, aku belum menemukan wanita cantik yang cocok untuk meminumnya bersamaku. Tuan muda He, apa yang ingin kau katakan? Aku ingin tahu apakah setelah perjamuan pernikahan ini, kau tertarik untuk datang ke tempatku? Kita bisa mencicipi anggur merah itu bersama dan mengobrol tentang perasaan kita bagaimana? Tuan muda He, aku bukan sembarang orang. Jangan salah paham. Anggur merahnya hampir habis. Baiklah, kalau begitu, aku akan masuk dan mengambil 2 gelas lagi. Tunggu aku.
Bagaimana bisa kau sih menyedihkan ini? Orang dari kalangan bawah masyarakat juga bisa masuk. Kamu seorang wanita cantik terkenal, bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Yi Jingyang, kualifikasi apa yang kau miliki The film untuk was menghadiri perjamuan translated pernikahan Tuan and Muda Zhao? narrated by Kenapa kau tidak Media. bercermin? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu. Masih saja pria dari sekolah yang makan bakpao dan acar si tidak berguna itu. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan kau masih belum menjadi apa-apa. Apakah kau bahkan tidak bisa menikah? Nona muda ini benar-benar mati karena tertawa. Apakah aku bisa menikah atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Orang rendahan sepertimu, pria yang benar-benar bodoh. Nona muda ini merasa ingin muntah hanya dengan melihatmu. Jangan membuatku jijik di sini. Pergi sana. Penampilanmu yang provokatif memang menjijikkan untuk dilihat. Kamu yang seharusnya pergi. Apa yang kau katakan? Kau semut rendahan. Beraninya kau bersikap tidak sopan kepada nona muda ini. Nona muda ini memerintahkanmu. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Minta maaf. Jika kau berani menolak, nona muda ini menjamin kau pasti akan menyesal bahwa kau dilahirkan di dunia ini. Kamu pikir kamu pantas aku minta maaf? Kau sih tidak berguna. Apakah kau tahu siapa aku Shen Wanting? Di sini di penyembunyi naga. Siapa yang ada? Yang berani bahkan menatap nona muda ini. Kamu pikir kamu siapa? Dahan emas dan daun gel? Dan kamu masih berani tidak menghormatiku? Betapa lancangnya. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tunggu saja. Tuan Muda He. Tuan Muda He, cepat datang bantu aku. Nona Shen, apa yang terjadi? Dia hanya orang tidak berguna yang makan bakpao dan acar. Menyelinap ke perjamuan pernikahan. Aku menyuruhnya pergi. Tapi dia malah menolak pergi. Bocah, kau siapa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu namaku. Tidak, aku tidak pantas tahu namamu. Lalu kau siapa? Kau tuan muda dari keluarga mana? Dia bukan tuan muda. Dia seorang pekerja sanitasi. Hanya orang tidak berguna. Kau sampah tak berguna. Kau benar-benar berakting dengan baik, bukan? Kau hampir menipuku. Si tidak berguna ini bahkan memukulku. Lihat. Dia meremas tanganku sampai merah. Nona Shen, tanganmu memar seperti ini. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau tidak cepat membantuku? Kau sampah tak berguna. Nona Shen adalah nona muda dari keluarga kaya, seseorang yang sangat berharga. Beraninya kau memukulnya. Apa kau ingin mati? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona Shen. Kalau tidak, aku akan memastikan kau masuk dengan tega, tapi keluar dalam keadaan tak bernyawa. Biarkan aku memberimu sebuah nasihat. Kamu tidak mampu menyinggung perasaanku. Hei, kau masih berpura-pura, bukan? Nona Shen baru saja mengatakan bahwa saat SMP kau hanyalah seorang sampah tak berguna yang makan bakpao dan acar. Apel, setelah makan acar selama lebih dari 1 dekade, kau pikir kau bisa menjatuhkan keluarga-keluarga kuat kami yang kekayaannya terkumpul selama beberapa generasi? Biarkan aku memberitahumu, orang sepertimu hanya pantas menjadi anjing bagi keluarga-keluarga kuat kami. Berlutut, sepatu Nona Shen, jilat sampai bersih untukku. Jilat sepatuku seperti anjing untuk nona muda ini. Benar. Apa yang kamu katakan? Tidak apa kau tule? Aku menyuruhmu berlutut dan jilat sepatunya sampai bersih. Kamu mencari mati. Tidak, kau berani memukulku? Aku hanya memukul penjilat itu saja. Ada apa? Kau punya nyali. Kau berani memukulku? Tidak hanya aku berani memukulmu, aku bahkan berani membunuhmu. Mau coba? Kau hanyalah semut di dasar masyarakat. Orang rendahan busuk seperti lumpur. Hanya dengan satu panggilan tuan muda kau percaya. Aku bisa memanggil orang-orang ke sini untuk memukulmu begitu parah sampai ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Kau berani memukul tuan muda ini? Aku bilang padamu, berhenti memukul. Berhenti. Aku salah. Tolong jangan. Kamu memanggilku apa? Kakak. Tidak kakak. Kakak selamatkan hidupku. Aku salah. Aku tidak punya. Cucu-cucu tidak tahu hal-hal seperti itu. Kakak Ye, aku tahu aku salah. Itu salahku karena tidak tahu apa yang baik untukku. Itu karena tidak punya mata. Aku salah. Aku benar-benar salah. Nanti aku akan masuk untuk membuat pertunjukan. Tidak akan menarik jika penontonnya terlalu sedikit. Kalian berdua, temani aku. Kakak Ye, pertunjukan macam apa yang sedang kau lakukan? Pertunjukan besar merebut pengantin. Pertunjukan besar merebut pengantin? Kau bilang kau akan merebut pengantin tuan muda Xiao? Kakak Ye, tolong ampuni kami. Keluarga Xiao itu, mereka bukan sesuatu yang keluarga He kami bisa bandingkan. Keluarga Xiao adalah entitas kolosal. Sangat kuat, keluarga bangsawan yang super kuat. Melawan tuan muda Xiao, biar ku bilang begini kakak Ye. Bagi kita bahkan kematian akan menjadi kemauan kakak Ye. Berhenti bicara omong kosong. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan membuatmu mati sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa belum ada yang datang? Benar,
Melihat waktu mereka seharusnya sudah di sini sekarang. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Tidak masalah jika orang lain datang atau tidak, asalkan dia datang. Siapa yang kau bicarakan? Kau akan tahu sebentar lagi. Pergi lihatlah. The film was Zhao translated Yunqing. and narrated by M Media. Tidak akan ada tamu lagi yang datang. Siapa kau? Berani kau ganggu pernikahan keluarga Xiaoku? Keluarga Xiao. Jadi kenapa, kalau itu keluarga Xiao? Hari ini tepat di depan keluarga Xiao. Aku akan merebut pengantinnya. Merebut pengantin? Bagus sekali, aku tahu kau akan datang. Hal-hal yang diperintahkan putri. Bagaimana mungkin aku lupa? Jauhi istriku. Qingyan, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau tepat di depan tunanganmu? Berlari ke pelukan pria lain? Apakah kau masih peduli dengan reputasi keluarga Su kita? Sama sekali. Ayah, yang ingin kunikahi bukanlah Xiao Yunping. Aku ingin menikah dengannya. Dia? Siapa dia? Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? He Xiao dari keluarga He. Shen Wanting dari keluarga Shen. Kenapa kau bersembunyi? Tuan Muda Xiao, aku tidak bersembunyi. Aku tahu kau akan menikah hari ini. Jadi bukankah aku di sini untuk memberimu hadiah? Lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Kalung berlian 10 karat. Itu kau tahu bernilai lebih dari 10 juta. Berikan padanya. Sebaiknya kau berikan padaku. Siapa sebenarnya kau? Aku punya ikatan pernikahan dengan Su Qingyan. Kau, menyingkirlah. Pertunangan? Dijodohkan sebelum lahir. Kau adalah anggota keluarga Ye dari penyembunyi naga. Keluarga Ye? Dari mana datangnya keluarga Ye dari penyembunyi naga? Keluarga Ye 28 tahun yang lalu. Berada di puncaknya. Itu adalah keluarga terkemuka di dunia. Kepala keluarga Ye dan keluarga suku. Kepala keluarga sebelumnya. Dijodohkan sebelum lahir. Namun, 18 tahun yang lalu, keluarga Ye tiba-tiba ditimpa bencana. Keluarga mereka hancur dan anggotanya binasa. Semua aset mereka dijara. Keturunan keluarga Ye juga menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka kau muncul kembali. Jadi ini adalah keturunan keluarga Ye dari masa itu, yang seperti api yang membara, dan kemudian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keturunan keluarga Ye, kau hanyalah anjing liar, dan kau berani kembali ke penyembunyi naga tempat kesedihan ini? Tidak hanya aku berani kembali, aku juga berani tepat di depanmu. Di pernikahanmu. Untuk merebut pengantin. Kau semut dengan keberanian seekor anjing. Apakah kau pikir ini 28 tahun yang lalu, saat keluarga Yemu berada di puncaknya? Sekarang, keluarga terkemuka di dunia adalah keluarga Xiaoku. Milikku. Dalam 28 tahun zaman, telah berubah drastis. Keluarga Yemu sudah lama kehilangan segalanya. Hak apa yang kau miliki? Untuk berteriak padaku? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga yang dihancurkan keluarga Xiaoku saat kami menjadi keluarga terkemuka di dunia waktu itu? Berapa banyak keluarga yang dihancurkan? Benarkah? Sebanyak 138 keluarga. Di antara 138 keluarga ini, ada banyak orang jenius yang sombong. Di depanku. Mereka bahkan lebih sombong darimu. Pada akhirnya, bukankah kau tetap mati di tanganku? Qingyan. Kau. Kakak Yi. Kau benar-benar pandai merayu wanita bukan? Kapan kau akan mengajariku? Aku. Su Qingyan adalah kecantikan nomor 1 dari penyembunyi naga. Bahkan dia tidak bisa menahan diri. Pesona Yi Jingyang. Dia rela menawarkan ciuman. Tepat sekali. Qingyan, kau benar-benar mempermalukan keluarga Su kita. Ayah tidak tahu siapa dia. Jika ayah tahu siapa dia, ayah bahkan akan mengirimku ke ranjangnya. Sungguh kemalangan keluarga. Sungguh kemalangan keluarga Mamang. Kamu yang bermarga Ye, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Karena kamu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tihu, keluar sini. Tua, Tihu ada di sini. Tihu, patahkan kakinya untukku. Tidak. Tidak jika dia masih hidup dalam 1 menit. Maka kamu juga tidak boleh hidup. Apa kamu dengar apa yang tuanku katakan? Tihu pria berotot. Kaki mana yang ingin kamu patahkan lebih dulu? Aku akan membiarkanmu memilih. Tihu, itu benar-benar Tihu. Taihu adalah manusia serigala nomor 1 dari penyembunyi naga. Sendirian, dia mendominasi separuh dunia bawah tanah penyembunyi naga. Orang ini tidak mudah dihadapi. Aku dengar bahwa dia mengandalkan tinjunya untuk mengalahkan lusinan pembunuh, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Hanya semut. Tihu, 2 kaki yang dia sebutkan, apakah dia bisa memilih? Jika ada pilihan, seharusnya keluarga Xiao kamilah yang membuatnya. Menurutku. Mari kita patahkan kaki kirinya dulu. Tihu, patahkan tulang-tulang di kaki kirinya, satu persatu. Astaga, sangat kuat. Aku dengar kekuatan pukulan Tihu.
bisa mencapai 635 kg. The film was Satu pukulan bisa translated membunuh and kerbau. narrated Kakak Yi, by M. apa kamu Media. baik-baik saja? Aku bilang, mereka hanyalah semut. Dan mereka pikir bisa menggoyangkan pohon besar, jadi orang yang sendirian. Menaklukkan separuh dunia bawah tanah kota. Punya kekuatan pukulan selemah itu. Tihu, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tihu, bangun dan bertarung lagi. Sekarang Inya. Jing Yang, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Aku sungguh mengagumimu. Patriark Su, 28 tahun yang lalu, Su Qingyang dan aku dijodohkan sejak dalam kandungan. Hari ini aku datang untuk memenuhi perjanjian itu. Aliansi pernikahan antara keluarga Sumu dan keluarga Xiao mulai saat ini dibatalkan. Ini. Kamu yang bermarga Ye, aku bersumpah, kita tak bisa hidup berdampingan di dunia ini. Jangan berpikir hanya karena kamu bisa bertarung. Bahkan jika kau memiliki kekayaan melimpah dan segala bentuk kekuasaan, jangan lupa, aku Ye Shengyang bisa membunuhmu semudah menyembelih anjing. Aku Ye Shengyang mengendalikan hidup dan matimu. Ye Shengyang, meskipun kamu memiliki kontrak pernikahan yang sudah ada dengan seorang putri dari keluarga suku, tapi keluarga Yemu telah jatuh. Dibandingkan dengan keluarga suku, kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tepat sekali, dari zaman kuno hingga sekarang, baik itu kaisar dan jenderang, atau rakyat jelata, semua orang menghargai pasangan yang cocok. Keluarga suku, termasuk di antara 10 keluarga naga tersembunyi teratas, dengan aset yang jauh melebihi triliunan. Bagaimana kamu bisa layak untuk putri gerbang naga keluarga Su? Ayah, jika kita berbicara tentang menikah dengan status lebih tinggi, keluarga Su kitalah yang menikah dengan status lebih tinggi dengannya. Omong kosong, kamu bahkan belum menikah, dan sikumu sudah condong keluar. Apakah kamu mencoba membuatku, di depan leluhur kita, mengeluarkanmu dari keluarga? Ayah, Untuk menikahi seorang putri dari keluarga suku, diperbolehkan. Pertama, persembahkan 3 barang, sebagai seserahan yang disetujui keluarga suku. sudah disiapkan. Jing Yang, kau menyiapkan hadiah pertunangan untukku. Mahkota Phoenix seorang nyonya kekaisaran peringkat pertama. Ya Tuhan, nyonya kekaisaran peringkat pertama ini adalah sesuatu yang hanya istri seorang pangeran atau marquis yang bisa mendapatkan. Anggun dan mulia, darah naga dan sumsum Phoenix, cabang emas dan Demju, berjalan bersama bangsa. Ini adalah impian semua wanita di bela diri agung, sebuah impian yang bisa diidamkan, tapi tidak terjangkau. Nyonya kekaisaran peringkat pertama, ini tidak mungkin. Bukankah keluarga Yemu telah jatuh? Bagaimana mereka bisa memberikan Qingyang mahkota kekaisaran peringkat pertama ini? Jing Yang, apakah ini untukku? Ye Shengyang dari keluarga Ye mempersembahkan hadiah pertunangan. Hari ini, berdasarkan dekret kekaisaran, Su Qingyang dianugerahi gelar nyonya kekaisaran peringkat pertama. Mulai hari ini, Su Qingyang akan dikatakan telah menerima anugerah negara dengan gunung dan sungai sebagai janji dan berbagi kemakmuran dengan negara. Keluarga suku, setelah menerima anugerah nasional ini, dipenuhi dengan ketakutan. Su Qingyang, berlututlah untuk menerima anugerah negara. Bangun. Dengan aku di sini, kau dibebaskan dari berlutut. Nyonya kekaisaran peringkat pertama, bahkan jika aku mati sekarang dan turun ke mata air kuning, ketika aku bertemu leluhurku, aku akan merasa terhormat. Kakak Ye perkasa, gelar nyonya kekaisaran peringkat pertama ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Aku tahu itu. Kakak Yiku pasti memiliki identitas yang hebat. Kakak Yi pasti memegang pangkat seorang pangeran. Dan ada lagi, item kedua. Apa? Sebuah segel keluarga. Ini adalah segel keluarga kekaisaran, melambung ke langit, berlayar mulus menuju kesuksesan, membawa kejayaan bagi leluhur, kejayaan tertinggi. Ini adalah yang legendaris, segel keluarga untuk menganugerahkan keluarga. Astaga, 28 tahun yang lalu, keluarga Yi yang makmur telah mendapatkan segel ini. 28 tahun kemudian, belum ada keluarga yang pernah mendapatkan segel ini. Jing Yang, apakah segel keluarga ini disiapkan untuk kita? Ya. Aku ingin memberimu yang terbaik di dunia ini, segalanya. Patriark Su, The film majulah was dan terimalah. translated and narrated by M. Media. Patriark Su, berlutut dan berterima kasih atas anugerah besar ini. Patriark Su, kebajikan atau kemampuan apa yang kumiliki untuk bisa menerima segel keluarga ini? Ayah, hadiah pertunangan ini, apakah ayah puas dengannya? Puas, sangat puas. Putriku, keluarga Su kami bangga padamu.
Kamu adalah kebanggaan keluarga Su kami. Dan ada item ketiga. Tidak lagi. Shen Yan, hanya dengan satu gerakan darimu, itu adalah nyonya kekaisaran peringkat pertama. Sebuah segel keluarga. Setiap barang adalah sesuatu yang keluarga Su kami hanya bisa memimpikannya kemuliaan tak terjangkau. Jangan kirim lagi. Kami tidak butuh lagi. Benar. Menikah segera menikah. Qing Yan akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ayah, apa yang ayah katakan? Hadiah pertunangan ketiga ini harus diberikan. Ini adalah nyonya kekaisaran peringkat pertama lainnya dan segel keluarga lainnya. Apalagi yang bisa diberikan kakak Kiku? Hadiah pertunangan yang mengguncang langit? Item terakhir ini jelas lebih signifikan daripada yang sebelumnya. Shen Yan, gulungan ini. Karya kaligrafi siapa ini? Sebuah klasik abadi? Ini bukan mahakarya abadi, melainkan sebuah deklarasi perang. Sebuah deklarasi perang. Sebuah deklarasi perang. Deklarasi perang apa? Penguasa iblis langit gelap yang baru berkolusi dengan keluarga tertentu, berniat memasuki celah dan membantai warga negara kita, merampok negara kita. Deklarasi perang pribadi penguasa negara untuk melakukan perang salib melawan penguasa iblis langit gelap. Apa? Bersekongkol dengan sebuah keluarga? Memasuki celah? Zhao Yunqing, kenapa kau begitu gugup? Apakah itu keluarga yang berkolusi dengan penguasa iblis langit gelap adalah keluarga Xiaomu? Jangan kau memfitnahku. Keluarga Xiaoku adalah yang terkaya di dunia. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan orang luar? Jangan kau berani mengandalkan kekuasaanmu dan menimpakan tuduhan pengkhianatan ini padaku. Zhao Yunqing, jika kau tidak ingin ada yang tahu, kau tidak boleh melakukannya. Kertas tidak bisa membungkus api. Aku tidak. Keluarga Xiaoku tidak. Kau menjebakku dan memfitnahku. Bahkan jika kita berdua binasa hari ini, aku tidak akan menerima tuduhan ini. Begitu Kar? Aku Xiao Yunping bersumpah demi langit. Keluarga Xiaoku sama sekali tidak bersekongkol dengan orang luar. Jika tidak, semoga seluruh keluarga Xiaoku musnah. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku, Kepala keluarga Su. Keluarga Sumu telah menerima anugerah negara yang begitu besar. Jika kau membuat kesalahan, apalagi dekret kekaisaran peringkat pertama, bahkan segel keluarga, tidak akan bisa menyelamatkan nyawa anggota keluarga Sumu. Ayah, jika ayah melakukan kesalahan, cepat minta maaf kepada Jeng Yang. Jika tidak, seluruh keluarga Su kita akan mati tanpa tempat pemakaman. aku, kepala keluarga Su. Kau harus berbicara hati-hati. Jangan menyeret dirimu ke jalan buntu. Siapa kau berani bicara di sini? Kepala keluarga Su. Jika kau tidak bicara, maka aku akan menunjukkan buktinya. Tidak aku akan bicara. Dia, Xiao Yunping. Dia gila. Sangat berani. Bersekongkol dengan Raja Iblis Langit Gelap, membuatku menawarkan ratusan miliar agar Raja Iblis Langit Gelap memasuki celah. Dan dia kemudian membagi bela diri Agun dan mengangkat dirinya sebagai raja. Aku tidak. Xiao Yunping, kau sudah keluarga terkemuka di bela diri Agun. Demi dinobatkan sebagai raja, kau benar-benar berani bersekongkol dengan musuh asing. Untungnya kakak Kiku menyelidiki dan menemukanmu. Kau pasti mati. Kamu mengkhianati negara. Kamu mati? Siapa sebenarnya kau? Siapa sebenarnya? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Satu tubasan pedang dari timur 30.000 li. Kau adalah ketua Aula Kaisar Naga. Ketua Aula Kaisar Naga. Apa? Kakak Kiku sebenarnya. Ketua Aula Kaisar Naga yang otoritasnya tak tertandingi di era ini. Teman sekelasku di SMP. Ternyata, ketua Aula Kaisar Naga. Masih mencoba lari? Kakiku. Dechou, cepat tangkap dia. Ini adalah jasa besar. Terima kasih kakak Yi tidak. Terima kasih ketua Aula. Aku akan mengirimnya masuk untukmu sekarang juga. Bangun. Hai Tuan Muda He. Biarkan aku membantumu. Kepala keluarga Subuta. Salam hormat ketua Aula Kaisar Naga yang terhormat. Patriark Su, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Aku mengakui kesalahanku. Kakak Jeng Yang. Meskipun ayahku sedang bingung, tapi sekarang, dia belum melakukan kesalahan besar. Bisakah kau mengampuninya? Patriark Su, Anda punya putri yang baik. Lupakan saja. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Terima kasih Tuan. Ayah, apakah ayah akan berperang? Ya. Orang-orang jahat menyerbu. Ayah harus pergi berperang. Berapa lama ayah akan pergi? Bisakah ayah kembali besok? Besok. Ayah mungkin tidak bisa kembali besok. Kali ini ayah mungkin pergi untuk waktu yang lama. Tapi Ling Er tidak mau berpisah dari ayah. Ling Er ingin setiap malam mendengarkan ayah bercerita.
Ayah juga ingin tinggal bersama Ling Er. Tapi, sekarang ayah punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ayah berkata, ayah akan melindungi Ling Er dengan baik. Tapi sekarang di bawah langit, ada banyak anak berharga seperti Ling Er, menunggu ayah untuk melindungi mereka. Ling Er hanya satu orang. Dunia adalah yang paling penting. Ayah pergi lindungi semua bayi kecil di dunia. Ling Er akan menunggu ayah kembali dan menceritakan kisah padaku. Ayah berjanji padamu, ayah pasti akan kembali secepat mungkin. Ling Er, lihat apa yang Bibi bawakan untukmu. Boneka yang lucu sekali. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kali ini, bahkan jika ayah harus maju 10.000 li ke gurun pasir kuning yang luas, ayah akan tetap. Ayah bersumpah akan menembus celah gunung, akan menyarungkan pedang setelah membunuh semua kepala musuh. Ling Er, aku menitipkannya padamu. Jangan khawatir, aku akan selalu tinggal bersama Ling Er. Ling Er dan aku akan menunggumu kembali. Terima kasih. Kau masih tidak bisa menerimaku. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, aku tidak mau berurusan dengan masalah pernikahan sekarang, penculikan pengantin sebelumnya, juga untuk membalas budimu. Kau masih memikirkannya. Tidak, Tidak apa-apa. Aku pikir akan ada suatu hari kau akan menerimaku. Aku sudah menunggu begitu lama. Aku tidak takut. Ngomong-ngomong, baru saja aku melihat Yun Hanyui berlama-lama di dekat pintu. Aku pikir dia mungkin ingin menemuimu. Pergi temui dia. Terkadang menghindar. Tidak menyelesaikan masalah. Penjajah musuh telah melintasi perbatasan. Yun Hanyue, wakil komandan bela diri agung. Itu adalah tugasku yang tak terhindarkan. Saya dengan hormat memohon izin dari Ketua Ola Kaisar Naga. Hanyui, Saya dengan hormat memohon izin dari Ketua Ola Kaisar Naga untuk memberikan bawahan ini kesempatan lain untuk mengizinkanku bersamamu, berjuang berdampingan, berbagi hidup dan mati. perjalanan ke wilayah utara ini penuh dengan bahaya ekstrim. Apakah kamu tidak takut mati di medan perang? Bawahan ini hanya ingin mengabdi pada negara dengan nyawaku. Baik. Kau dan aku akan bersama, bertarung berdampingan. Hidup bersama. Dan mati bersama.